Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas Lab Statistik Terapan. Nah, pada pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan 12 ya. Kita masih menggunakan aplikasi eViews juga sama kayak kemarin. Nah, tapi kalau kemarin kita udah bahas data time series. Nah, sekarang kita mau bahas jenis pengolahan data yang lain lagi ya, yaitu data panel. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin data time series ini kan kalau objek penelitiannya itu adalah satu perusahaan saja, ya. Tetapi tetap data yang tersedia itu juga harus berurutan tahunnya, ya, dan juga sekuensial. Nah, kalau di sini dia dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Nah, ini harus komplit datanya teman-teman ya. Nggak boleh ada yang hilang 1 tahun nih di tengah, itu nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar komplit ya data penelitiannya. Sedangkan kalau di data panel tuh dia objek penelitiannya lebih dari satu perusahaan. Nah, kalau dilihat di sini perusahaannya ada AMFG, Arna, Cepin dan seterusnya ya. Jadi objek yang diteliti ini ada banyak perusahaannya kayak gitu. Tetapi memang untuk tahun atau data yang tersedia ini juga harus berurutan tahunnya ya, 13, 14, 15. Nah, dan juga antar objek penelitian ya, antar perusahaan ini data tahunnya juga harus sama rentangnya ya. Jadi kalau di sini 13 sampai 15 tahunnya, maka yang lain perusahaannya juga harus sama datanya ya, 13 sampai 15 semua. Jangan yang satu 13 sampai 15, terus perusahaan yang kedua datanya dari tahun 2000 nyampe 2003 misalnya. Nah, itu jangan teman-teman ya. Jadi harus serasi juga data penelitian yang tersedia. Oke. Nah, ini untuk data panel. Oke. Tanpa berlama-lama, mungkin coba kita lihat latihan soal yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ini potongan soalnya yang udah saya ambil dari modul. Tapi kalau teman-teman mau lihat di modulnya ya kayak gini contohnya. Jadi di sini suatu penelitian akan dilakukan mengenai pengaruh kebijakan dividen atau DPR dan pertumbuhan perusahaan atau growth terhadap volatilitas harga saham. Nah, sampai sini dulu nih. Coba kita identifikasi ya, mana yang independen dan juga mana yang dependennya. Nah, kalau yang independen berarti variabelnya ada dua ya, variabel DPR dan juga variabel growth. Sedangkan si volatilitas harga saham ini atau PV ini merupakan variabel dependent ya, variabel yang dipengaruhi. Oke. Lalu ini juga disediakan ya, sama seperti tadi yang di PPT. Datanya tersedia dari tahun 2013 nyampe 2015. Dan coba kita hitung nih, perusahaannya ada berapa banyak di sini. Ada AMFG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini perusahaannya ada 7 ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa objek penelitiannya, yaitu ada 7 perusahaan. Sedangkan rentang tahunnya dari tahun 2013 dan diakhiri di tahun 2015 kayak gitu. Lalu coba kita lihat ya ke prosedur pengujiannya. Oh ya, tapi sebelumnya saya bilang dulu ke teman-teman bahwa untuk melakukan pengujiannya teman-teman boleh coba input dulu ya datanya di Excel untuk latihan hari ini. Nah, jadi teman-teman tinggal copy aja semua yang ada di sini ya, mulai dari tahun, perusahaan, PV, DPR, dan juga grow. Nah, ini teman-teman buat secara manual ya, karena dari pihak kampus tidak disediakan nih datanya. Jadi kalian buat secara mandiri. Nah, contohnya kayak begini. Oke. Nah, kalau teman-teman udah bikin, diketik satu-satu atau misalnya ada cara lain juga boleh ya. Nah, ini teman-teman boleh save ya. Nah, save-nya juga saya ingetin lagi ya. Untuk menge-save file Excel di sini, kalian ikutin aja default bawaan dari Excel-nya ya. Jadi nggak usah dirubah tuh jenis Excel-nya jadi yang tahun 97 sampai 2003 itu nggak usah ya. Kalau di eViews ini nggak perlu. Itu hanya diperlukan untuk aplikasi Amos saja.
gitu. Oke. Jadi kalau udah di save ya teman-teman boleh lanjutin. Oh ya, sama satu tambahan lagi tentang input angka di dalam Excel ini. Jadi saya lihat kemarin ada beberapa anak yang nanya bahwa tentang perihal ini teman-teman ya, koma ataupun titik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan dia pakainya titik ya. Sedangkan di sini saya pakainya koma. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena ini basis saya regional laptopnya pakai bahasa Indonesia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya regionnya laptopnya disetting ke bahasa Indo, maka desimalnya kamu harus pakai koma, bukan dot atau titik ya. Nah, kecuali regional di laptop kamu pakainya yang Inggris atau United States, maka untuk penulisan desimal kamu ganti nih, jangan pakai koma kayak gini, tapi pakai dot atau titik kayak gitu. Jadi sesuaikan lagi ya dengan regional yang ada di device kalian kayak gitu. Kalau saya pakai Indo, saya pakai koma. Oke. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah di sini nanti takutnya terbawa juga nih sampai ke hasil output dari eViews-nya kayak gitu. Oke, kalau udah di save kita close aja. Terus coba kita lihat nih ke sini. Ya. Kita mulai buka aplikasi eViews-nya. Nah, untuk menggunakan aplikasi eViews, kalian harus buat work file-nya terlebih dahulu. Oke, bikin dulu work file-nya, baru kalian impor data file Excel-nya yang tadi udah diketik. Oke, coba kita buat ya work file-nya sama kayak kemarin. Caranya, pilihnya yang ini, create a new work file. Nah, kalau diklik, coba kita perhatikan ya. Kalau kemarin kita ngerjain yang data time series, ini kita langsung isi aja ya data yang ada di sini. Nah, tetapi kalau misalnya dia menggunakan data panel, untuk pertemuan kali ini kita perlu mengubah nih di sini satu hal, yaitu structure type-nya. Nah, ini boleh kalian ganti ke yang balance ya. Nah, di sini juga saya udah lampirin nih di PDF-nya. Jadi pilih yang balance panel. Terus teman-teman isi informasi tahun penelitiannya ini, tahun data penelitiannya ini tersedia dari kapan dan berakhir di tahun berapa gitu. Sama jangan lupa di sini diisi number of cross section-nya, yaitu adalah banyaknya perusahaan yang sedang diteliti. Oke. Jadi banyaknya objek kalian isi di sini. Coba kita lagi ke soal yang tadi. Nah, di sini kan datanya tersedia dari tahun 2013 sampai 2015. Dan untuk objek penelitiannya tadi coba saya hitung lagi ya, ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 perusahaan. Maka teman-teman bisa isi sebagai berikut. 2013, 2015 dan 7. Nah, seperti ini yang mengisinya. Kalau sudah kita klik yang oke. Kalau muncul pertanyaan ini, update license, teman-teman pilih yang no saja. Oke. Nah, ini kan sudah muncul nih work file eViews-nya. Maka sekarang teman-teman tinggal melakukan impor data file Excel-nya. Nah, cara impor data file Excel-nya, kalian pergi ke menu file, lalu pilih yang impor, dan import from file. Terus kalian cari ya, tadi nyimpen Excel-nya ada di mana. Oke, sebentar saya cari dulu. Oke, saya udah ketemunya di sini, maka saya open. Nah, kalau udah muncul seperti ini, ya lebih baik teman-teman cross check dulu nih, apakah benar informasinya sudah lengkap sampai perusahaan INTP ya kalau di sini. Nah, ini sudah lengkap. Berarti data inputan kita sudah benar. Maka teman-teman boleh next nih. Nah, untuk step 2 teman-teman juga next saja, nggak perlu diubah. Step 3 juga sama, teman-teman nggak perlu ganti. Nah, baru di step keempat ini nih, ada suatu hal yang harus teman-teman ganti di sini, yaitu tentang basic structure-nya. Nah, jadi di basic structure-nya ini kalian boleh klik
dan ganti menjadi unstructured atau undated. Nah, ini dipencet ya. Oke. Kalau sudah, baru teman-teman klik finish. Nah, kalau muncul pop-up kayak gini, mau link imported series, kalian pilih yang no saja. Nah, terus teman-teman lihat nih, variabelnya udah masuk ke dalam work file-nya. Maka teman-teman bisa lanjut nih sekarang ke step berikutnya, yaitu memunculkan estimation output-nya. Oke. Nah, tetapi di sini saya akan ingatkan kepada teman-teman, ada satu hal yang harus di setting terlebih dahulu saat kalian open as equation. Oke. Nah, untuk open as equation-nya teman-teman bisa mulai dulu ya dari memblok variabel dependent, baru diikuti dengan variabel independent. Nah, tadi kan variabel dependent-nya adalah volatilitas harga saham ya, atau PV. Nih, coba kita lihat lagi deh. Nah, ini kan dependent-nya ini ya, PV, lalu diikuti dengan variabel independent lainnya. Nah, maka ada di PR dan juga growth. Maka untuk membloknya teman-teman boleh tahan di keyboardnya yang CTRL. Nah, baru klik yang variabel DPR dan growth. Oke. Kalau sudah, kita open as equation. Nah, kalau sudah sampai sini, ada suatu hal yang harus teman-teman ubah nih di sini. Jadi jangan main oke aja, tapi ada yang harus diubah. Yaitu di panel option sini, teman-teman. Ya, kalian pergi ke sini. Terus kalian ubah yang cross section di sini. Nah, cara mengubahnya ya tinggal dipilih aja nih di sini. Terus kita akan menggunakan yang random. Nah, ini selalu nih teman-teman kalau di data panel. Jadi pada saat kalian open as equation, ini kita wajib mengubah si panel option ini menjadi random terlebih dahulu. Nah, gunanya ini untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa model estimasi yang kita pakai ini menggunakan pendekatan apa nih? Apakah menggunakan pendekatan fix atau random effect model? Nah, tetapi untuk di kelas lab starter ini diajarkannya untuk selalu memilih random terlebih dahulu. Oke, teman-teman ikutin aja, berarti pilih yang random. Nah, kalau dipilih baru kita klik yang oke. Nah, ada muncul nih output dari if-use-nya. Oke. Coba kita lihat ya, pengujian-pengujian apa aja yang akan kita lakuin pada data panel kali ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari persamaan regresi, uji F, uji T sampai ke bawah semua nih, ke uji normalitas residual, ini masih sama dengan minggu kemarin ya. Nah, dari poin kedua sampai poin ketujuh ini masih sama. Cuman di data panel ini ada satu analisis tambahan yang akan kita lakukan, yaitu untuk estimasi model. Nah, jadi estimasi model ini hubungannya dengan yang tadi, yang kita melakukan setting pada panel option ini, yang mana kita akan memilih random ya tadi ya. Nah, jadi kita mau ngeliat nih sebenarnya di analisis ini kita mau ngecek model penelitian kita ini atau model estimasi kita ini dia menggunakan pendekatan apa? Apakah fixed effect model atau random effect model? Oke. Jadi sisanya sama, cuman di sini ada satu yang baru. Oke. Kita boleh next. Nah, ini kita masuk ya yang ke pertama, pengujian estimasi model terlebih dahulu. Dimana fungsinya itu adalah seperti yang tadi saya katakan ya, melihat model estimasinya ini menggunakan pendekatan apa. Nah, ini teman-teman boleh ikutin nih prosedur pengujiannya dengan cara klik yang menu view, lalu pilih fix or random effect testing. Nah, yang ini. Baru teman-teman pilih yang correlated Hausman. Nah, jadi ingat yang ini ya. Pilih yang correlated Hausman. Terus yang dilihat apanya? Yaitulah nilai probabilitas dari cross section randomnya ini. Ya, yang dilihat adalah nilai probabilitasnya saja. Coba nih teman-teman perhatikan kriterianya terlebih dahulu. Kalau nilai probabilitasnya lebih besar atau sama dengan alfa, maka dikatakan modelnya memiliki random effect model. Nah, sedangkan kalau nilai probnya kurang dari alfa, maka dikatakan dia menggunakan pendekatan model
fixed effect model. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan nilainya 0,4679. Nah, ini tuh lebih besar daripada alfa. Karena dia lebih besar atau sama dengan alfa, maka kita akan menggunakan kriteria yang atas ya. Nah, baru teman-teman tulis nih kesimpulannya. Model yang cocok adalah menggunakan random effect model. Maka yang tadi kita sempat setting di awal yang menggunakan random terlebih dahulu, maka itu sudah tepat ya, bahwa model kita itu sudah menggunakan random effect model kayak gitu. Oke. Untuk analisis ya. Untuk analisis yang pertama sudah selesai. Baru kita lanjut ke analisis yang kedua ya. Oke. Yaitu untuk persamaan regresi. Nah, di persamaan regresi ini teman-teman perlu kembali terlebih dahulu nih ke estimation output yang pertama kali muncul. Cara ngebalikinnya adalah teman-teman boleh klik view, lalu pilih yang estimation output. Nah, kalau sudah dilakukan seperti ini, maka teman-teman sudah kembali ke output yang semula. Nah, di dalam persamaan regresi, ya teman-teman seperti biasa ya, yang dulu sempat diajarin juga di multiple regression, ya teman-teman bikin persamaannya kayak gimana. Ya, dimulai dari dependent variable, ya di sini dependent variable-nya adalah PV, sama dengan, nah teman-teman mulai dari konstanta terlebih dahulu. Ya, dimulai dari konstanta terlebih dahulu. Yang mana? Yang ini nilainya yang C, yaitu 0,117362. Oke. Baru teman-teman tambahin dengan B1 variabel yang satu apa, lalu B2 dan variabel yang keduanya apa, ya. Coba kita mulai dari grow terlebih dahulu. Berarti kalau teman-teman lihat di sini nilai koefisiennya kan plus ya atau positif 0,351569. Maka teman-teman tulis di sini ya, disertai dengan variabel apa dia, yaitu variabel grow. Terus berikutnya ya variabel yang kedua independennya yaitu variabel DPR. Nah, nilai B2-nya adalah 1,502566. Terus sertakan juga dia variabel apa, yaitu DPR. Oke, kalau sudah dibikin persamaan regresi seperti ini, maka kita bisa next ya, yaitu menganalisis nilai dari masing-masing koefisiennya ya, mulai dari konstanta, lalu koefisien yang variabel pertama hingga variabel kedua. Nah, untuk yang konstantanya ya teman-teman kurang lebih seperti ini formatnya, tinggal diikutin aja ya. Tulis dulu nilai konstantanya berapa yang dilambangkan dengan B0. Terus di sini artinya jika variabel independent grow dan DPR ini bernilai 0, maka variabel dependent PV akan sebesar 0,117362. Nah, kayak gini untuk yang konstanta. Lalu berikutnya untuk yang B1. Nah, untuk yang B1 sebenarnya mirip-mirip ya dengan B2, B3, B4 dan seterusnya. Jadi saya akan analisis satu aja nih yang B1. Oke. Nah, untuk yang nilai B1 yang variabel grow ini ya, karena dia muncul duluan, maka kita anggap dia sebagai B1. Nah, nilai B1-nya kan 0,351569. Maka artinya setiap kenaikan satu satuan variabel independent grow, nah ini akan menaikkan variabel dependent PV sebesar 0,351569. Nah, di sini teman-teman tulisnya menaikkan ya. Kenapa menaikkan? Ya karena di sini nilai betanya adalah positif. Kalau positif berarti di sini akan menaikkan. Kalau negatif ya berarti di sini teman-teman ganti ya. Jangan menaikkan, tapi menjadi menurunkan. Kayak gitu. Oke, dengan asumsi variabel independen DPR ini dianggap tetap atau konstan. Nah, kayak gini. Ya, yang udah saya kasih highlight warna biru ini ya teman-teman ganti lagi dengan variabel penelitiannya itu apa. Terus yang di sini ya kembali lagi kepada nilai konstantanya, apakah dia positif atau negatif.
Lalu untuk angka di sini ya teman-teman tinggal ikutin aja angka nilai dari betanya berapa, kayak gitu. Ya. B2 juga sama cara analisisnya, tinggal ikutin yang di atas tadi. Nah, ini untuk yang persamaan regresi, sudah selesai. Lalu berikutnya, yang ketiga, kita akan coba melakukan uji F. Nah, uji F ini adalah kita sebenarnya mau lihat apakah model regresi kita ini fit atau enggak untuk digunakan di dalam penelitian. Nah, ini teman-teman bisa gunakan nilai prop F statistik. Nah, dia adanya di mana? Dia adanya di bawah nih teman-teman. Tinggal di scroll dikit ke bawah, maka teman-teman bisa lihat nilai prop F statistiknya berapa. Itu adalah 0,000050 ya. Ya. Kebanyakan nolnya, sorry teman-teman ya, benar. 0,000050. Oke. Coba kita lihat nih kriterianya seperti apa. Yaitu kalau nilai prop F statistiknya itu lebih besar atau sama dengan alfa, maka dikatakan modelnya tidak fit. Lalu sebaliknya kalau nilai prop F statistiknya itu kurang dari alfa, maka dikatakan modelnya adalah fit. Nah, coba kita lihat nih. Nilai propnya ini kan lebih kecil ya daripada alfa. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah modelnya fit. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang teman-teman perlu tulis sebenarnya cuman ini aja ya. Yang text box yang saya kasih highlight warna merah ini nih. Yang saya kasih border warna merah. Untuk kriteria ini nggak perlu ditulis teman-teman ya. Cukup analisis yang di box warna merah ini. Yang di box warna putih dengan border merah gitu. Jadi kriteria nggak perlu ditulis lagi ya, cukup analisis akhirnya saja. Oke, untuk yang uji F juga sudah selesai. Coba kita lanjut ya ke uji T sekarang. Nah, kalau di uji T ini kita mau melihat nih pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial atau secara sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita melihat nih hubungan antara X1 terhadap Y, lalu hubungan antara X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan seterusnya gitu ya. Jadi variabel independennya masing-masing nih diuji kayak gitu. Nah, maka di dalam uji T ini teman-teman harus bikin hipotesis dan juga kesimpulannya sebanyak ya jumlah variabel independennya berapa gitu ya. Karena kebetulan di sini cuma ada 2 variabelnya, maka teman-teman analisis 2 kali ya. Kalau variabelnya ada 8, maka teman-teman analisis sebanyak 8 kali kayak gitu. Oke. Kita melihat ya, kita akan menggunakan angka probabilitas dari yang tadi output muncul di awal ya. Nah, teman-teman lihat ke probabilitas yang ini, DPR dan juga grow. Nah, di sini guys saya udah tandain ya, di highlight warna kuning. Sama kan angkanya? Oke. Nah, coba kita analisis ya, dimulai dari variabel growth terlebih dahulu. Nah, teman-teman perlu membuat hipotesis terlebih dahulu di awal. Nih, tulis dulu H0-nya apa, yaitu tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Sorry, ini harusnya PV-nya juga ikut di highlight, diganti warna biru ya. Cuman saya mungkin lupa diganti juga Bapak. Nah, ini kalau H0 pasti akan selalu ada kata tidaknya. Nah, baru teman-teman tulis hipotesis alternatifnya atau HA. Nah, ini adalah terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Nah, sekarang teman-teman lihat nilai probabilitasnya itu berapa. Kalau growth di sini kan 0,1833. Nah, ini nilainya kan lebih besar atau sama dengan alfa yang 0,05. Maka H0 yang tidak dapat ditolak. Oke. Terus teman-teman tulis kesimpulan dari H0-nya itu apa? Yaitu tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Nah, kayak gini. Coba berikutnya kita lanjut ke variabel DPR. Nah, sama seperti tadi, teman-teman bikin dulu ya hipotesis H0 dan juga HA-nya. Maka teman-teman cukup ganti aja nih variabel growth-nya menjadi DPR. Oke. Terus lihat
nilai probabilitasnya berapa sekarang untuk yang DPR, yaitu adalah 0,0008 ya, 0,0008. Nah, ini nilainya adalah lebih kecil daripada alfa yang 0,05. Maka artinya HA yang tidak dapat ditolak ya. Sekarang HA-nya nih yang tidak dapat ditolak karena nilainya sekarang lebih kecil. Terus teman-teman tulis di kesimpulannya isi dari hipotesis HA-nya itu apa? Yaitu terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Nah, jadi seperti ini untuk uji T. Oke, sudah selesai uji T. Berikutnya kita lihat yang analisa koefisien determinasi. Nah, kalau ini ya saya yakin teman-teman juga at least sudah ingat gitu ya. Analisa koefisien determinasi ini kita akan melihat kepada angka apa. Nah, yang kita pakai ini adalah angka adjusted R-square, teman-teman ya. Adjusted R-square. Jangan sampai pakai yang R-square-nya ya, harus yang adjusted-nya. Nah, nilainya adalah 0,630340. Oke. Maka teman-teman bikin nih jawabannya sesuai dengan yang di text box warna putih ini yang dikasih border merah. Bahwa nilai adjusted R-square-nya adalah sekian. Terus teman-teman convert dulu menjadi persen sehingga menjadi 63,03%. Atau kalau teman-teman mau tulis angka lengkapnya juga boleh ya, ditambahin berarti di belakangnya 40-nya, itu nggak apa-apa. Artinya secara statistik besarnya variasi variabel dependent atau PV yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent, growth dan DPR adalah sebesar 63,03%. Nah, sedangkan sisanya sebesar 36,97% itu dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, ini kalau kasusnya nilainya adalah positif, teman-teman. Oke, ini kalau nilainya positif. Nah, gimana kalau sewaktu-waktu nilai yang muncul adalah negatif, teman-teman ya? Nah, kalau nilai adjusted R-square-nya itu negatif, maka kesimpulan yang teman-teman buat adalah seperti ini ya. Artinya tidak terdapat kontribusi seluruh variabel independent growth dan DPR terhadap variabel dependentnya PV. Nah, kayak gini. Oke. Berarti untuk yang koefisien determinasi sudah selesai. Oke, kita next yang ke-6. Nah, di sini coba kita lakukan uji asumsi klasik. Cuman ya sebenarnya kalau di eViews ini jarang sih saya lihat untuk uji asumsi klasik ini diminta. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai latihan kita akan coba lihat seperti apa. Oke. Nah, di data panel ini untuk uji asumsi klasik dia hanya terdapat 2 pengujian saja, teman-teman ya. Uji multi-call dan juga uji autokorelasi. Berarti yang heteroskedastisitas itu tidak dilakukan di sini ya, di data panel. Oke. Coba kita lihat nih untuk yang uji multi-call terlebih dahulu. Teman-teman bisa munculin dulu outputnya dengan cara kita pilih menu quick, lalu grup statistik, terus teman-teman pilih yang correlation, yang ini ya. Nah, ini bisa di oke saja, baru dia muncul nih outputnya. Nah, sebenarnya di uji multi-call ini kita akan menguji nih apakah suatu model regresi ini terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel independennya. Jadi sebenarnya di sini teman-teman hanya melihat hubungan antara variabel independennya saja. Untuk yang dependennya abain aja, teman-teman ya. Atau kalau mau lebih gampangnya ini teman-teman coret aja nih secara ya seperti inilah ya kurang lebih. Jangan diperhatiin angka variabel PV-nya sebagai dependent. Oke. Karena balik lagi sini kita mau lihat apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel independennya saja gitu. Nah, untuk kriterianya ya teman-teman lihat aja di sini ya. Kalau nilai correlation-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,8, maka terdapat multikolinearitas. Kalau nilai correlation-nya kurang dari 0,8 di sini, maka tidak terdapat multikolinearitas. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita lihat nih.
Nah, untuk analisisnya teman-teman bandingin angka dari X1 terhadap X2 ataupun X2 terhadap X1 ya. Jangan membandingkan dengan angkanya sendiri gitu ya. DPR ke DPR ini jangan. Karena pasti akan selalu bernilai 1. Maka teman-teman harus melihatnya secara bersilangan ya. DPR dengan growth, growth dengan DPR. Nah, kayak gini. Saya juga udah kasih highlight warna kuning di sini ya. Oke. Terus kesimpulan yang teman-teman buat di kertas jawaban adalah seperti ini ya. Growth bersilangan dengan DPR ini nilainya kan 0,468194. Nah, nilainya ini adalah lebih kecil daripada 0,8. Maka teman-teman tulis nih kesimpulannya. Tidak terdapat multikolinearitas antara variabel growth dan juga variabel DPR, sehingga datanya baik untuk digunakan. Nah, kayak gini. Oke. Berikutnya coba kita lihat ke uji yang autokorelasi. Nah, kalau di uji autokorelasi, kita ini sebenarnya mau melihat apakah terdapat kesalahan pengganggu antara periode saat ini atau periode T dengan periode sebelumnya yang T-1 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di uji autocall ini kita lagi-lagi akan menggunakan uji Durbin-Watson sama dengan yang minggu kemarin. Sorry teman-teman ya, agak bising di sini. Oke. Agak bising malam-malamnya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan melihat nilai dari Durbin-Watson-nya. Nah, kalau kita lihat di modul di sini ya, untuk uji Durbin-Watson-nya kita udah disediakan nih angka DL dan juga DU-nya nih. Kalau kriterianya untuk jumlah sampelnya 21 dan K-nya adalah 2 gitu. Maka nilai DL-nya di sini adalah 1,1246 dan DU-nya adalah 1,5385. Nah, ini teman-teman kalau di ujian nggak perlu dicari lagi ya ke tabel statistik karena udah pasti disediain gitu ya. Nggak mungkin teman-teman cari sendiri gitu. Jadi tenang aja, udah disediain dari soalnya. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk uji Durbin-Watson ini teman-teman harus kembali ke output yang semula. Nah, ini kan output semulanya ada yang di sini nih, ketutupan. Nah, teman-teman bisa close aja nih yang tadi, yang uji apa namanya? Tadi uji multicall ya. Teman-teman boleh close dulu. Maka kita sudah kembali nih ke tampilan yang output yang awal. Nah, untuk uji autocall ya teman-teman cukup lihat aja nih nilai Durbin-Watson startnya berapa. Nah, di sini kan Durbin-Watson-nya adalah 2,280337. Nah, kalau udah tahu nilai Durbin-Watson-nya berapa, terus di kertas jawaban teman-teman wajib membuat ini nih, yang bagan Durbin-Watson ini ya, yang mulai dari angka 0, lalu angka DL-nya berapa, DU-nya berapa, lalu di tengah-tengah ada angka 2, lalu ada 4 min DU sampai 4 min DL, dan juga yang terakhir adalah angka 4. Oke. Nah, ini teman-teman isi sesuai dengan angka DU dan juga DL yang tadi udah dikasih tahu di soal gitu ya. Yang tadi DL-nya 1,1246 ya. Lalu DU-nya 1,5385 kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal isi aja di sini. Nah, terus sekarang teman-teman lihat nih. Oke. Teman-teman lihat angka Durbin-Watson-nya di mana? Yaitu ada di 2,2803 ya kan? Nah, angka 2,2803 ini ada terletak di antara yang mana nih? Nah, kalau kita lihat angkanya ada di antara ini ya, antara 2 dan juga 4 minus DU nih, di antara kedua ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat yang dulu di materi masalah dalam regresi yang dulu diajar sama Ci Selvi, kita akan selalu mengambil nilai yang sebelah kanan teman-teman. Oke. Jadi kalau berada di antara seperti ini, teman-teman akan mengambil angka yang di sebelah kanannya, yang tidak terdapat autokorelasi. Nah, maka teman-teman boleh highlight lah ya di kertas jawabannya seperti ini. Mungkin boleh diarsir seperti itu ya, bahwa areanya di sini kayak gitu. Nah, lalu kalau teman-teman udah tulis nilai Durbin-Watson-nya berapa, terus jangan lupa bikin kesimpulannya.
Nah, ini kan karena dia jatuhnya di titik tidak terdapat autokorelasi, maka teman-teman bikin kesimpulan seperti ini. Tidak terdapat autocall sehingga data baik digunakan dalam model. Kayak gini. Kalau kasusnya jatuhnya di indecision misalnya, nah ini kesimpulannya lain lagi teman-teman. Kesimpulannya menjadi Durbin-Watson tidak dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, sehingga digunakan alat pengujian lainnya. Nah, kalau jatuhnya di autocall negatif atau autocall positif misalnya, ini lain lagi teman-teman kesimpulannya, yaitu menjadi terdapat autokorelasi titik-titik-titik. Nah, ini menyesuaikan ya, autocall-nya autocall apa, positif apa negatif. Oke, sehingga data tidak baik digunakan dalam model, kayak gitu. Jadi perhatikan lagi ya, dia jatuhnya di titik yang mana, karena kesimpulannya bisa beda-beda. Oke, itu untuk uji asumsi klasik. Kita bisa next ya, ke uji normalitas data residual, yang merupakan pengujian terakhir kita nih di data panel. Nah, untuk uji normalitas data residual, teman-teman perlu lihat ke outputnya terlebih dahulu ya, khusus untuk uji normalitas data residual. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa pilih menu view, lalu residual diagnostic, dan juga histogram normality test nih. Oke, yang ada normality pokoknya gitu ya, karena kita mau uji normalitas. Nah, terus teman-teman harus melihat angka yang mana nih, yaitu angka yang probabilitas yang di bawah sini nih, yang 0,627422. Nah, ini angkanya sama ya dengan yang di sini. Coba kita lihat dulu nih kriterianya seperti apa. Kalau nilai probability-nya lebih besar atau sama dengan alfa, maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan kalau nilai prob-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka data residual tidak terdistribusi normal. Nah, terus teman-teman lihat nih, angka prob-nya lebih besar sama dengan atau kurang dari. Nah, angkanya kan di sini 0,62 ya. Dia lebih besar atau sama dengan alfa. Maka kesimpulannya adalah data residual terdistribusi normal. Kayak gitu. Oke. Saya ingatkan lagi ya, untuk yang kriteria seperti ini, teman-teman nggak perlu tulis di kertas jawaban. Cukup yang analisis kesimpulannya saja. Analisis nilai angkanya berapa, kesimpulannya apa, sama yang hipotesis kalau ada. Untuk uji T dan juga uji F ada ya. Uji F ini nggak ada hipotesis, langsung kriteria. Nah, jadi yang kriteria nggak perlu dibikin, cukup analisis dan juga kesimpulan beserta hipotesis kalau ada ya. Nah, oke. Baik, sekian untuk materi data panel hari ini, yang merupakan materi terakhir ya di pertemuan UAS kalian. Jadi minggu depan tuh kalian udah melakukan kuis, dan juga minggu depannya lagi adalah ujian UAS gitu. Oke, sampai di sini untuk pertemuan lab starter kita. Habis sudah seluruh materi yang kita bahas selama 1 semester ini ya. Sisanya kalian tinggal kuis dan ujian. Baik, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, ya silakan ya menghubungi saya atau Cishelvi. Oke, itu saja. Thank you teman-teman buat yang udah memperhatikan. Kita kembali lagi, kita bertemu lagi di ujian berarti ya, dan juga di kuis. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam.